الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak ada henti-hentinya hingga hari ini, hingga detik ini. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar, yang terkadang kita menyadari itu adalah kenikmatan dari Allah, dan terkadang ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita namun kita tidak sadari. Sehingga tidak akan ada manusia yang mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Karena saking besarnya dan saking luasnya kenikmatan tersebut. Dan tidak semua kenikmatan itu kita sadari, Pak. Ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita namun kita tidak sadari itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita perbanyak syukur kita kepada Allah. Karena sebab syukur adalah bentuk ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah, syukurilah nikmat-nikmatku, dan janganlah kalian berbuat kufur, janganlah kalian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa senantiasa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersalawat kepadanya, kepada para keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah menjelang berbuka puasa yang akan diikuti dengan salat maghrib insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membawakan sebuah materi pembahasan tema yang berkaitan dengan bahayanya penyakit lisan, Bapak. Bahaya daripada penyakit lisan. Kenapa pentingnya tema ini pada sore hari ini? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan lisan ini, kata beliau, "Aisaru harakatil jawarih harakatul lisan, wa hiya adarruha 'alal 'abdi." Kata beliau, bagian tubuh yang paling banyak mudah bergerak di antara anggota tubuh kita ini, yang paling banyak bergerak, paling mudah untuk bergerak adalah pergerakan lisan, Bapak. Ya, paling banyak bergerak adalah pergerakan lisan. Wa hiya adarruha 'alal 'abdi, kata Imam Ibnu Qayyim, dan dialah yang paling banyak memudaratkan bagi hamba. Yang paling banyak menimbulkan kemudaratan adalah lisan tersebut. Dan hal ini juga sesuai dengan
apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkaitan dengan lisan ini, Bapak. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam suratul Al-Humazah, surat Al-Humazah tentang bagaimana celakanya bagi orang-orang yang mereka tidak mampu menjaga lisannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wailun likulli humazatin lumazah. Kata Allah, celakalah bagi setiap pelaku humazah dan lumazah. Dalam Al-Quran, Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian rahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, kata wail, ya, kata wail digunakan pada awal daripada setiap surat itu hanya digunakan dalam 2 surat. Yang pertama digunakan dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Yang kedua Allah gunakan dalam surat Al-Humazah. Kalau wailun lil mutaffifin, Allah mencelakakan bagi orang-orang yang mereka tidak jujur dalam kadar timbangan, dalam hal perdagangan, dalam jual beli. Ya, Allah celakakan, Allah berikan kecelakaan bagi mereka yang tidak jujur dalam kadar timbangan jual beli. Kemudian yang kedua Allah gunakan dalam surat Al-Humazah. Allah berfirman, wailun likulli humazatin lumazah. Celaka bagi setiap pelaku humazah dan lumazah. Dalam bahasa Arab, Bapak, kata celaka itu ada 2. Yang pertama biasa Allah gunakan dengan kata halak. Ya, halak itu artinya celaka. Yang kedua Allah gunakan kata wail. Namun secara tingkatan bahasa, kata wailun itu lebih dahsyat daripada kata halak. Lebih jelek dampaknya daripada kata halak. Ya, para ulama kita di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menafsirkan kata wail itu bermakna 3. Wailun bermakna 3. Yang pertama bermakna wa'id, ancaman yang besar. Jadi wailun itu artinya ancaman yang besar. Wa'id maknanya ancaman yang besar. Jadi kalau ada kata-kata wa'id, itu ancaman yang pasti datang. Karena dia selaras dengan makna wa'id, janji Allah. Sehingga tatkala ada kata wa'id, itu ancaman yang pasti datang. Yang kedua bermakna wabal, bencana yang besar. Ya, kata wail itu, Pak. Jadi kalau tadi wa'id, ancaman. Yang kedua, bencana yang besar. Bermakna wabal. Wabalun. Ya, itu arti daripada kata wail. Dalam tafsir, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karim Rahman. Dan yang ketiga bermakna syiddatul azab. Sekeras-kerasnya azab bagi orang yang diancam dengan kata wail. Ya, sekeras-kerasnya azab. Baik, kemudian kita lanjutkan. Untuk siapa Allah ancam dengan 3 ancaman tadi? Bermakna wa'id, kedua bermakna wabal, yang ketiga bermakna syiddatul azab. Untuk siapa? Kata Allah, likulli humazatin lumazah. Untuk setiap pelaku humazah dan pelaku lumazah. Ya, pelaku humazah dan pelaku lumazah. Sekarang apa makna humazah dan makna lumazah di sini? Dikatakan oleh Rabi' bin Anas, ya, radhiyallahu an, beliau mengatakan al-humazah maknanya adalah yahmasuhu fi wajhin. Humazah adalah orang yang suka mencela, suka mengumbar aib, suka mengolok-olok seseorang namun berada langsung di depan orang tersebut. Itu makna humazah. Orang yang suka mencela, suka mengejek, merendahkan orang lain, namun langsung di depan orang tersebut. Antum ini, engkau ini seperti ini. Ya, kalau di zaman kita sekarang muncul banyak, ya, olokan-olokan yang itu
sangat menyakitkan hati. Kalau dahulu mungkin hanya diolok sekedar bodohnya kamu atau semisalnya. Tapi kalau di zaman kita Bapak muncul banyak jenis-jenis olokan itu lebih parah daripada itu. Disamakan dengan hewan misalnya atau sejenisnya. Ya. Nah, itu makna daripada humazah. Kemudian yang kedua, apa makna lumazah? Kata beliau, al-lumazah yaitu yalmazuhu min khalfihi. Orang yang suka mencela, membicarakan kejelekan orang lain, mengumbar aib orang lain, namun tidak berbicara di depannya. Berbicara lewat belakang. Ya, berbicara lewat belakang. Sehingga daripada makna humazah dan lumazah ini, kita dapat simpulkan Allah ini sedang mengancam, sedang memberikan kecelakaan dan bencana yang besar bagi orang yang suka mencela orang lain, orang tersebut berada di depannya ataupun orang tersebut berada di belakangnya. Ini salah satu penyakit lisan yang muncul di zaman kita paling banyak. Ya, salah satu penyakit lisan yang paling banyak muncul di zaman kita, yaitu mencela orang lain. Mencela orang lain berada di depannya langsung atau mencela orang lain tatkala orang tersebut tidak berada di dekat dengan dia, atau bahasa lainnya di zaman kita dengan sebutan ghibah. Ya, kalau ibu-ibu biasanya sebutannya ngerumpi. Ya, ngerumpi saudaranya atau saudarinya, mengumbar aibnya tatkala saudarinya tidak berada dekat dengan dia. Ya, Allah musta'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat selanjutnya, Allah mensifati di antara sifat orang-orang yang suka mencela, kata Allah, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mana mereka ini suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitung harta tersebut. Orang yang suka mencela orang lain, Allah sifati salah satu sifatnya yaitu dia suka ngumpulin harta dan hitung-hitung harta tersebut. Mengapa mereka suka mengumpulkan harta? Mengapa mereka suka menghitung-hitung harta tersebut? Karena mereka menyangka bahwasanya mereka akan kekal hidup di dunia. Sesuai dengan ayat selanjutnya, Allah berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka bahwasanya mereka hidup kekal di dunia ini. Sehingga mereka bersemangat Pak, ngumpulin harta, memperkaya diri mereka. Bukan tujuan untuk berinfak. Tidak ada Pak kata-kata berinfak di dalam hati mereka, dalam lisan mereka. Tidak ada pemikiran mereka untuk bersedekah. Mereka kumpulin itu untuk disimpan. Bahkan mereka takut kalau hartanya berkurang. Sehingga mereka tuh sibuk aja dengan memperbanyak harta mereka dan memperkaya diri mereka. Ini sifatnya orang-orang yang suka mencela Pak. Nanti ujung-ujungnya apa hubungannya dengan mencela Ustaz? Ujung-ujungnya tatkala mereka sibuk dengan harta mereka, sibuk dengan kekayaan mereka, tatkala mereka sudah kaya, tatkala mereka sudah menjadi orang besar, maka mudah bagi mereka untuk meremehkan orang yang berada di bawah daripada ekonomi mereka. Inilah kenapa Allah sifati orang yang suka mencela adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu suka merendahkan orang-orang miskin. Mereka merendahkan orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya lebih besar. Sehingga muncul kiber, kesombongan. Yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan tatkala mereka sudah mudah meremehkan orang lain, dalam hatinya muncul kiber, maka mudah lisannya untuk mencela orang lain. Allah kamu miskin, Allah kamu ini, kamu itu. Maka di antara sifat orang-orang yang suka mencela, Allah sifati dengan ya apa tadi? Suka mengumpulkan harta dan sibuk menghitung harta tersebut bukan untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya berkaitan dengan ayat sebelumnya, yahsabu annama lahu akhlada, mereka menyangka bahwasanya mereka akan kekal hidup di dunia. Apa jawaban Allah? Kalla in la yumbadanna fil hutama. Tidaklah sesekali hal itu terjadi. La yumbadanna fil hutama. Sungguh ya, sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam neraka al-hutama.
Wa ma adraka mal hutamah, kata Allah, dan tahukah kalian apa itu al-hutamah? Ya, pertanyaan ini bukan untuk dijawab, Pak. Namun pertanyaan ini sekedar untuk memberikan perhatian bagi kita, untuk menakut-nakuti kita. Ya, dan banyak dalam ayat-ayat Allah itu seperti bentuk kata tanya, tapi bukan untuk dijawab. Ya, seperti dalam ayat ini, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu al-hutamah, kata Allah. Ya, menjelaskan, memberikan rasa takut kepada pembacanya. Kata Allah, narullahil muqadah. Al-hutamah itu adalah api Allah yang menyala-nyala. Al-muqadah wa quduhan nas wal hijarah. Yang terus dibakar, yang terus dipanaskan. Ya, padahal kita tahu neraka atau api itu sudah panas. Kemudian Allah terus panaskan. Allah terus bakar sehingga apinya itu berwarna hitam. Ya, apinya sampai berwarna hitam. Dan jangan ditanya lagi, Pak, bagaimana rasa panasnya. Kalau api yang merah yang menyala itu sangat panas di sisi kita dan tidak ada yang ingin mendekati api tersebut, maka justru api yang lebih-lebih api yang berwarna hitam itu lebih panas daripada api yang merah tadi. Itu sifat daripada al-hutamah yang diberikan sebagai ancaman bagi orang-orang yang suka mencela orang lain. Kemudian Allah sifati lagi allati tatali'u 'alal afidah, yang mana di antara sifat daripada neraka al-hutamah yaitu dia membakar langsung masuk ke dalam hati, tidak membakar hanya dari kulitnya, tapi langsung masuk ke dalam hati. Itu sifat neraka al-hutamah, kengerian daripada api yang Allah Subhanahu wa taala nyalakan terus, yang disebut dengan neraka al-hutamah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Kemudian Allah katakan, sungguhnya neraka tersebut bagi mereka mu'sadah, mughlaqah, terkunci, tertutup. Ya, yang tidak ada siapapun yang mampu keluar daripada neraka tersebut. Tidak ada yang mampu untuk keluar daripada neraka tersebut. Tertutup, terkunci, mughlaqah. Ya, orang-orang yang di dalamnya mahbus, terpenjara. Ya, itu daripada kata atau makna daripada muqsadah, fi amadim mumaddadah. Dan mereka ini yang masuk ke dalam neraka al-hutamah, mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi, Pak. Mereka diikat sehingga tidak ada waktu satu detik pun bagi mereka untuk merasakan kenikmatan atau terhindar daripada siksaan neraka al-hutamah. Ya, kalau misalnya seandainya kita berada dalam suatu ruangan, kemudian terjadi kebakaran, mungkin saja kita bisa menghindar tatkala di sana terbakar, kita pindah ke sini. Masih ada waktu, Pak, untuk kita menghindari rasa panas daripada api. Namun tatkala kita digantung di tengah-tengahnya, kemudian terbakar seluruhnya, maka tidak ada sedikit pun waktu bagi kita untuk menghindari siksaan api tersebut. Ya, walaupun hanya satu detik. Itulah kengerian daripada sifat yang Allah sifati dalam neraka, ya, Allah sifati daripada neraka al-hutamah, kengerian yang ada di dalam neraka tersebut. Untuk siapa diancam, Pak? Pelaku humaza dan pelaku lumaza. Orang yang suka mencela orang lain tatkala orang tersebut berada di depan dia, atau mencela orang lain tatkala orang tersebut jauh daripada dia, ngomong dari belakang. Taib. Kemudian apa faedah daripada ayat tersebut? Ayat tersebut memberikan faedah kepada kita untuk senantiasa berhati-hati daripada menggunakan lisan. Jangan sampai lisan kita ini menyebabkan kemudaratan bagi kita. Orang yang suka menggunakan lisannya di atas keburukan, menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, dengan cara menggunakan lisannya mencela orang lain, ya, mengumbar aib orang lain, mengandung domba orang lain, ya, maka daripada amalan yang dia lakukan tersebut, kemaksiatan yang dia lakukan tersebut akan berdampak buruk bagi dirinya kelak di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan, ya lisan, wahai lisan, qul khairan taghnam. Katakanlah yang baik-baik saja wahai lisan. Kata Ibnu Mas'ud, maka engkau akan beruntung. Au ansit taslam, atau diam saja, tidak usah ngomong. Maka engkau akan selamat. Min qablu an tandam, sebelum engkau menyesal wahai lisan. Kenapa? Karena lisan ini mudah bergerak, Pak. Kalau tidak dia digunakan bermaksiat kepada Allah, kalau dia tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, kalau dia tidak digunakan untuk hal itu, maka dia akan mengarahkan kepada perbuatan maksiat. Maka dia akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Karena lidah kita tidak akan pernah berhenti. Kecuali kita diam, maka kita selamat. Tapi kalau ngomong terus, antara dua. Kalau tidak digunakan untuk berbuat baik, pasti diarahkan kepada perbuatan yang buruk. Ya, itu bahayanya lisan. Maka kalau kita nih ingin selamat, diam aja. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi SAW? "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik-baik saja atau dia diam. Itu solusi, Pak. Solusi untuk menggunakan lisan. Karena kalau tidak yang pertama tadi dia berkata yang baik, atau dia tidak diam daripada ya menggunakan lisannya, pasti yang ketiga dia akan gunakan untuk berkata yang buruk, berkata yang kasar, berkata perkataan yang menimbulkan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala berkata, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala berkata, berkaitan dengan lisan. Beliau mengatakan, "Faman hafiza lisanahu li ajalillahi ta'ala, ittaqallahu lisanahu bisyahadati 'indal mauti wa liqa'illahi ta'ala." Kata beliau, barang siapa yang mampu menjaga lisannya karena Allah, menjaga lisannya dari apa? Bermaksiat kepada Allah. Mampu menjaga lisannya daripada mencela orang lain. Mampu menjaga lisan daripada berdusta. Mampu menjaga lisannya daripada mengumbar aib saudaranya. Mampu menjaga lisannya daripada mengumbar aib pemimpinnya. Maka apa? Atlaqallahu lisanahu bisyahadati 'indal mauti wa liqa'illahi ta'ala. Maka Allah akan mudahkan lisannya kelak untuk mengucapkan syahadat tatkala dia meninggal dunia. Dan Allah akan mudahkan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Ini keutamaan bagi orang yang mampu menjaga lisannya. Ya. Namun apa sebaliknya? Wa man sarraha lisanahu fi a'radil muslimin wattaba'a 'auratihim amsakallahu lisanahu 'ani syahadati 'indal maut. Dan sebaliknya, Pak, orang yang mereka bermudah-mudahan dalam menggunakan lisannya dalam mencela kaum muslimin. Mencela kaum muslimin. Mencela di sini maksudnya apa, Pak? Ya tadi, humaza dan lumaza. Ngomongin orang lain dari belakangnya, si fulan itu begini, 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 begini. Membicarakan aibnya, ya, aib yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan kehormatannya, dan segala macam berkaitan dengan aib saudaranya. Dia ngomongi terus. Dia bicarakan terus. Coba lihat si Bapak fulan itu. Tidak mau sudah dia. Begini, begini, begini. Oh, dia tuh ini. Dia tuh begini, begini. Pembicaraan yang berujung kepada apa? Ghibah. Ya, mengumbar aib saudaranya. Wattaba' auratihim. Atau sama mengikuti daripada auratnya. Mengikuti daripada aib-aib saudaranya. Aib-aib pemimpinnya. Maka apa ancamannya? Amsakallahu lisanahu 'anis syahadati 'indal maut. Maka Allah akan tahan lisannya daripada mengucapkan syahadat tatkala meninggal dunia. Ini
keutamaan bagi orang yang bisa menjaga lisan dan bahaya daripada orang yang tidak mampu menjaga lisan. Padahal Bapak, nanti tatkala kita meninggal dunia, kita ini butuh Pak. Kita butuh ya dimudahkan untuk mengucapkan syahadat tatkala meninggal dunia. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir hidupnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Namun karena jeleknya lisannya ini Pak, ya buruknya lisannya selama di dunia, Allah tahan lisannya daripada mengucapkan syahadat. Bahaya Pak. Ya, bahaya daripada lisan ini sangat besar. Tadi Allah ancam dengan ancaman wa'id, wabal, syiddatul azab. Allah masukkan ke dalam neraka dan Allah tahan lisannya daripada mengucapkan syahadat tatkala meninggal dunia. Inilah bahaya daripada penyakit lisan. Ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja dosa daripada penggunaan lisan tersebut? Apa saja dosa yang disebabkan atau dikarenakan oleh lisan? Di antara dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan yaitu pertama berdusta. Ya. Di antara dosa-dosa atau penyakit yang muncul daripada lisan ini adalah berdusta, bohong. Ya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian, hendaklah kalian ini berlaku jujur, kata Nabi SAW. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sungguhnya kejujuran ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jujur, Pak. Perintah dari Nabi SAW. Jangan bohong. Ya, jangan sesekali menggunakan lisan kita untuk berbohong. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yaktuba 'indallahi shadiqan wa Naam. Nabi SAW mengatakan jika seorang itu senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ya. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, wa iyyakum wal kadzib. Dan berhati-hatilah kalian daripada berdusta, berbicara bohong. Ya. Harusnya ngomongnya A tapi ngomongnya B. Ya, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kata Nabi SAW, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada al-fujur, kejelekan, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguhnya keburukan, kejelekan tadi, dosa yang ditimbulkan oleh pada kedustaan tadi akan mengantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Pak. Kaidah daripada berbohong ini, kata Nabi SAW, al-kadzib yahdi ilal fujur. Kebohongan, kedustaan akan mengantarkan kepada keburukan, perbuatan dosa. Wal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguhnya perbuatan buruk, perbuatan dusta akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita simpulkan bahwasanya kedustaan itu akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa pertama yang ditimbulkan oleh lisan, yaitu suka berdusta. Dan orang yang berdusta, ya tatkala dia sudah berdusta, maka akan memunculkan kedustaan yang lain, Pak. Maka hati-hati. Orang yang suka ngomong bohong itu, Pak, jangan bangga. Nah, berhasil satu kali. Ketahuilah, satu kali engkau berbohong, maka engkau akan berbohong seterusnya sampai engkau bertobat daripada sifat dusta tadi. Kalau tidak tobat daripada kedustaan tadi, akan mengantarkan kepada kedustaan yang lebih besar setelahnya. Ya, akan menjadi orang yang disebut dengan al-kadzdzab, orang yang suka berdusta. Apalagi kalau berdusta atas nama
Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia mengatakan sesuatu atasku, berdusta atasku, ya, Nabi SAW dikatakan melakukan ini padahal tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini padahal tidak. Orang-orang yang seperti ini, ya, maka Nabi SAW mengatakan falyatabawwa' maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah kursinya kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman orang yang suka mengatakan kedustaan atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Membawa hadis-hadis palsu. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan hal tersebut. Ya, sehingga muncul di tempat kami, Pak, di Kalimantan itu, ya, sebuah hadis yang masyhur. Hadis palsu, Pak. Bunyinya, "Man syaribal qahwata wa baqiya fi 'unuqihi al-qahwah dakhalal jannah atau hurrimat minan nar." Hadis palsu, Pak. Jangan diamalkan. Ya. Ada seorang yang dianggap ulama berkata seperti ini. Tidak ada muncul daripada hadis ya di dalam Imam Bukhari, Muslim, dalam kutub sita tidak ada. Hadis palsu dibuat-buat sendiri. Dia mengatakan barang siapa yang minum kopi yang tersisa di lehernya sisa kopi tadi tatkala dia meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam surga, atau dalam riwayat dia yang lain katanya, ya, diharamkan daripadanya api neraka. Ini hadis palsu, mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakan demikian. Salah satu bentuk kedustaan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang mengamalkannya, Pak. Itu bahayanya. Ya, banyak yang mengamalkannya di tempat kami di Kalimantan tuh banyak yang mengamalkannya. Sehingga apa? Kopi laku keras, laris, Pak. Ya, ya Allah musta'an. Wal'iyazubillah. Dan kita minta kepada Allah perlindungan, semoga kita terhindar daripada kedustaan atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara juga perbuatan dosa daripada menggunakan lisan, yaitu adalah ghibah. Tadi yang pertama adalah berdusta, berbohong. Yang kedua adalah ghibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu? Apakah engkau tahu apa itu ghibah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Makna daripada ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu sementara engkau benci daripada apa yang kau sebutkan tadi. Sementara engkau tidak suka didengarkan oleh orang lain. Saya ulangi. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu sementara orang tersebut tidak suka kalau hal tersebut didengarkan oleh orang lain. Itu makna daripada ghibah. Ya. Maka tatkala kita menyebutkan kejelekan saudara kita sementara saudara kita kalau tahu itu dia tidak suka, maka itulah ghibah, Pak. Dan ghibah ini jelek, Pak, bahaya. Loh, kan kita ngomong kebenaran, Ustaz. Ya itulah namanya ghibah. Membicarakan kebenaran sementara saudara kita tidak suka kalau hal itu dibicarakan. Maka hati-hati, Pak, kalau kita ngomong ini. Ya, hati-hati. Itu bisa menjadikan kecelakaan bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qila, kemudian dikatakan, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Kemudian beliau mengatakan, bagaimana jika yang disebutkan itu sesuai dengan kenyataan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "In kana fihi ma taqulu faqad ibtaghabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang kau bicarakan itu kebenaran, maka itu namanya ghibah. Dosa besar. Dosa besar.
Namun kalau yang kau bicarakan itu tidak benar, maka itu namanya fitnah. Maka membicarakan kejelekan orang lain, baik itu benar atau tidak, sama-sama berdosa. Tidak ada istilah yang kan kita bicara kebenaran, Ustaz. Tidak ada istilah seperti itu, Pak. Kalau itu benar, maka ghibah. Kalau itu tidak benar, maka namanya fitnah. Dan ini mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa tadi mengantarkan kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kelak. Hadis riwayat Muslim, ya, sahih. Yang kedua ghibah. Yang ketiga, dosa daripada lisan, yaitu adalah namimah. Di antara dosa lisan adalah namimah. Apa itu namimah, Pak? Suka mengadu domba. Suka mengadu domba saudaranya. Apa bahaya daripada namimah? Ya, ada sebuah kisah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau kota Mekah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara dua orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Diazab di dalam kubur, Pak. Nabi SAW berjalan di salah satu sudut daripada kota Mekah dan atau Madinah. Kemudian Nabi dengar ada orang yang diazab dalam kubur ini. Maka lantas beliau pun bersabda, ya, yu'adzibani. Mereka berdua sedang disiksa. Mereka berdua sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka menganggap bahwasanya itu bukan perkara yang besar. Ya, selama mereka di dunia, yang menjadikan mereka disiksa ini, mereka anggap adalah suatu perkara yang sepele selama di dunia. Biasa aja. Ya. Bala kana ahaduhuma yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Bukan tetapi, ya, yang menjadikan hal-hal sepele tadi menjadi azab bagi mereka di kuburan tersebut. Apa itu? Yang pertama, salah seorang di antara mereka disiksa karena mereka tidak menutupi diri ketika mereka sedang buang air kecil. Ya, tidak menutupi diri tatkala mereka sedang buang air kecil. La yastatiru min bauli. Tidak, ya, menutupi diri tatkala mereka sedang buang air kecil. Buang air kecil di tempat umum. Ya, buang air kecil di tempat umum. Atau dalam riwayat lain dikatakan mereka yang tidak membersihkan bekas air kencingnya. Ya, Allah azab di dalam kubur kelak. Yang kedua, wa kanal akhar, dan yang lainnya tadi, yang kedua yaitu yamshi bin namimah. Dia hidup dengan suka mengadu domba orang lain. Ini ancaman bagi orang-orang yang mereka menggunakan lisannya untuk mengadu domba orang lain. Dan ini ada tidak di zaman kita, Pak? Banyak, Pak. Tatkala mendengarkan ada orang lain mengatakan demikian, kemudian dia tahu kalau dia sampaikan ke orang tersebut bisa menjadikan kedua orang ini berkelahi. Ya. Namun karena dia sifatnya suka mengadu domba sehingga dia sampaikan kepada orang tersebut. Tadi kau disampaikan, tadi kau dibicarakan sama itu nah. Yang ini kalau bahasa Kalimantan begitu, Pak. Tadi kau disampaikan sama begitu nah. Ya, begini nah katanya. Sehingga apa? Oh iya Kak. Wah, akhirnya berkelahi. Ini orang tersebut disebut dengan namam, orang yang suka mengadu domba. Allah ancam apa tadi? Ya, dalam hadis tadi diancam diazab di alam kubur. Kalau di alam kuburnya sudah diazab, maka jangan tanyakan lagi, Pak. Di neraka diancam tidak. Ya. Kalau kita selamat di alam kubur, maka insya Allah kita akan selamat setelahnya. Namun kalau di alam kubur sudah diazab, maka jangan tanya lagi. Nanti setelahnya diazab tidak usah. Ya, itu kaidahnya, Pak. Maka kita perhatikan apakah nanti kelak kita di alam kubur ini bisa selamat atau tidak. Kalau kita selamat, maka bisa jadi setelahnya kita selamat insya Allah. Namun kalau sudah di alam kuburnya disiksa, maka jangan tanya lagi setelahnya disiksa atau tidak. Itu ukurannya. Nah, ya. Dan di antara perbuatan-perbuatan yang menjadikan dia disiksa di alam kubur tadi apa, Pak? Namimah, mengadu domba orang lain. Maka hati-hati, Pak.
Kalau kita ngomong, tatkala kita mendengarkan suatu berita, jangan asal menyebarkan berita sampai kita paham ini berita menjadikan orang berkelahi atau tidak, menjadikan orang berseteru atau tidak. Kalau apa yang kita sampaikan kelak itu menjadikan berseteru antara satu dengan yang lainnya, maka hati-hati. Apalagi yang berseteru antara muslim dengan muslim. Kalau tadi muslim dengan kafir, yang itu memang berkaitan dengan agama Islam, memperjuangkan agama Islam, itu tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya kita sampaikan kepada orang-orang muslim, antum jangan hati-hati dengan sifatnya orang kafir, seperti ini. Tidak masalah, Pak. Tapi kalau sesama muslim tidak boleh, berhati-hati, berbahaya. Ya, itu di antara dosa yang disebabkan lisan. Kemudian yang keempat di antara dosa yang disebabkan lisan adalah al-istihza. Al-istihza. Apa itu? Mengejek orang lain. Kalau tadi berdusta. Kemudian yang kedua tadi ghibah, mengumbar aib orang lain. Ya, dia mengejek orang lain tapi tidak di depan orang tersebut, Pak. Karena mungkin takut ya. Banyak orang seperti itu. Kalau langsung di depan orang tersebut ya bisa jadi kita yang dihantam misalnya. Atau dipukul. Atau dicelakai. Sehingga caranya, dia bicarakan di belakang orang lain. Ada orang-orang seperti ini. Dan biasanya yang paling banyak sepertinya adalah ibu-ibu, Pak, biasanya. Ya, waliyahzubillah. Maka hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai kita bicarakan saudari kita, sementara saudari kita tidak senang untuk dibicarakan dengan apa yang kita bicarakan tersebut. Nah, yang ketiga tadi apa? Tadi satu, berdusta. Yang kedua, ghibah. Yang ketiga, namimah. Mengadu domba orang lain yang disebabkan oleh lisan. Yang keempat adalah al-istihza. Mengejek orang lain. Mencela orang lain. Tatkala orang tersebut berada di depan kita. Sama dengan sebutannya dalam Al-Quran tadi. Yaitu humazah. Mencela orang lain langsung di depan orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi orang yang dicela, orang yang ditertawakan tadi itu lebih baik daripada orang yang menertawakan. Lebih baik daripada orang yang mencela. Dan itu bisa jadi, Pak, banyak kejadiannya. Ya, mencela, ternyata orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela. Ya. Nah. Dan salah satu bukti orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela, orang yang dicela mendapatkan pahala, sedangkan orang yang mencela mendapatkan dosa. Itu salah satunya, Pak. Ya, dan pastinya akan ada lebih ya kebaikan yang lebih banyak daripada yang tadi kami sebutkan, yaitu orang yang dicela lebih baik daripada orang yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in 'asa yakunna khairan minhun. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan. Ya, kalau perempuan berarti ibu-ibu, anak muda, ya, para perempuan-perempuan lah yang berkaitan dengan sifat keperempuanan. Merendahkan sekumpulan orang lain. Menertawakan sekumpulan orang lain. Kenapa? Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik. Dan ini juga berkaitan dengan dakwah, Pak. Tatkala ada orang-orang yang baru hijrah. Ini ya, perhatikan, Pak. Tatkala ada orang-orang yang baru hijrah. Kemudian dia datang ke rumah Allah, ke tempat kita misalnya. Ya, maksudnya ke tempat kita karena kita sering berada di masjid, sering berada di rumah Allah, insya Allah. Maka kita sebut tempat kita, artinya tempat kita biasa ya memanjatkan doa kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang lain datang ke tempat kita misalnya. Kemudian orang tersebut datang dalam keadaan ingin bertobat, ingin hijrah. Namun hanya saja dia tidak paham bagaimana cara hijrah misalnya. Tidak paham bagaimana cara bertobat. Sehingga dia datang dengan mungkin pakaian yang masih berbeda. Pakaian ketat misalnya. Atau pakaian masih bolong-bolong. Maka ingat, Pak, jangan sesekali kita mencela orang tersebut. Jangan sesekali kita sinis kepadanya. Kalau bisa kita rangkul dia, Pak.
kita rangkul, kita ajak dalam dakwah. Ya, sehingga dengan sifat kita yang baik tadi, ya, sifat kita yang lemah lembut tadi bisa jadi itu menjadikan hidayah bagi dia, hidayah bagi dirinya. Jangan sampai kita merasa kita lebih baik daripada dia. Betapa banyak saudara-saudara kita, Pak, yang dulunya mereka jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah, kemudian mereka diremehkan, kemudian setelah beberapa tahun kemudian dia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lebih baik daripada orang yang dicela. Coba, ya. Ada salah seorang ustadz yang kami kenal, salah seorang ustadz yang kami kenal di Kalimantan juga, Pak. Ya, dulunya luar biasa dalam hal sifat-sifat yang berhubungan dengan maksiat, ya, sering dilakukan dahulu tatkala masih jahil. Namun dalam suatu insiden, suatu ketika dia sadar dan ingin bertobat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, Pak, tatkala dia tobat, tatkala dia ingin hijrah? Banyak orang-orang dari kalangan ikhwan-ikhwan sunnah yang sudah kenal sunnah, sudah ngaji, itu tidak memberikan, tidak welcome kepadanya. Justru diberikan dengan dihadapi dengan tatapan sinis. Maka tatkala hal itu terjadi, ustadz yang tadi yang saya katakan tadi, ya, sebelum dia jadi ustadz maksudnya di sini, dia akhirnya berhenti, tidak mau belajar agama, pergi. Namun suatu waktu setelah berapa tahun kemudian kita dapati dia berada di YouTube mengisi kajian. Mengisi kajian. Ya. Mungkin setelah kejadian itu akhirnya dia kembali lagi mengingat Allah, kemudian dia bertobat lagi. Namun yang menjadi catatan adalah orang yang mencela dia dulu menjadi jamaahnya. Menjadi jamaah yang sangat-sangat dekat kepada dia. Fanatik kepada dia. Ya, padahal dulu mencela, Pak. Namun suatu ketika orang tersebut dia sadar, dia kembali kepada Allah, menjadi orang yang mulia, lebih mulia daripada orang yang mencela tadi. Ya, walaupun kita tidak tahu dari sisi ketakwaan, tapi secara zahirnya seperti itu. Dia menjadi ustadz, menjadi dai, menjadi orang yang baik insya Allah. Lebih baik daripada orang yang mencela tadi. Sedangkan orang yang mencela tadi, ya, dia tetap seperti itu. Maka bisa jadi, Pak, kenapa kok kita tidak bertambah-tambah keilmuan kita? Kok gini-gini terus? Karena bisa jadi mungkin muncul kiber dalam hati kita. Sifat kiber, kesombongan. Ya, apa itu kiber? Batarul haqqi, kita menolak kebenaran. Wa qamtun nas, dan meremehkan orang lain. Dan tatkala kita meremehkan orang lain, maka Allah tahan kualitas kita daripada berkembang setelahnya. Kok saya begini-begini terus ya? Saya belajar kok tidak paham-paham. Kok ditanya tauhid, ditanya dalil kok masih belum paham, padahal saya sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun. Berbeda dengan orang ini baru hijrah, belajar 4 tahun kok sudah jadi kayak seorang ustadz hebat dalam menyampaikan dakwah. Nah, bisa jadi tadi, Pak. Karena kita apa? Diawali dengan sifat sombong, meremehkan orang lain. Maka coba hilangkan hal itu. Coba hilangkan hal itu. Dengan kita merendahkan diri, zuhud di depan orang lain, tawadhu'nya kita tingkatkan lagi. Semoga dengan itu Allah tingkatkan kualitas agama kita, kualitas keilmuan kita dan kualitas keimanan kita, ya. Dan dengan itu mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Tadi di antara penyakit atau dosa yang ditimbulkan oleh lisan, satu berdusta, yang kedua ghibah, ketiga namimah, yang keempat mengejek atau al-istihza, mengejek orang lain. Dan sudah kita sebutkan ancaman-ancamannya. Di antara ancamannya tadi apa? Allah ancam dengan bencana yang besar, azab yang keras, Allah lemparkan dalam api neraka. Bahkan disebutkan tadi orang-orang yang mereka tidak mampu menjaga lisannya daripada berkata buruk, menjaga lisannya daripada berbuat maksiat dan dosa, maka Allah akan tahan lisannya apa, Pak? Mengucapkan syahadat tatkala meninggal dunia. Ini di antara ancaman-ancaman lisan, dan ini juga di antara perbuatan-perbuatan penyakit dari lisan. Dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Terlebih lagi di bulan Ramadan. Ya. Kalau tadi yang kita bicarakan ini adalah
perbuatan dosa yang ditimbulkan mungkin di luar bulan Ramadan atau secara umum lah. Maka secara khusus di bulan Ramadan, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, ya, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, maka mendapatkan kekhususan tersendiri. Ya, saya berkatakan orang yang tidak mampu menjaga lisannya di bulan Ramadan mendapatkan kekhususan sendiri. Apa kekhususan tersebut? Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi." Ya, man lam yada' qaula zur wal amal bihi. Barang siapa yang dia tidak mampu menjaga lisannya daripada berdusta, berbohong, atau zur juga maknanya diantaranya ya berbicara kotor, ya berbicara dusta atau berbicara kotor atau berbicara maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal amala bihi, malah justru dia lakukan, Pak. Kalau tadi dia tidak bisa menahannya, tapi justru dia lakukan hal tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh, Pak, kepada rasa lapar dan rasa hausnya tadi. Tidak butuh Allah sama puasanya. Allah tidak butuh. Buat apa dia puasa? Kalau dia tidak mampu menjaga lisannya daripada berkata yang buruk, tidak mampu menjaga lisannya daripada berdusta, berbicara bohong, ya, maka tatkala dia berpuasa seperti itu, maka puasanya tidak Allah Subhanahu wa taala butuhkan lagi. Ya, maka Nabi SAW juga bersabda dalam hadis lain, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Ya, betapa banyak manusia itu mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Dan di antara sebab yang menjadikan seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan dari puasanya, yaitu apa? Dia menggunakan lisannya untuk mengucapkan ucapan yang buruk, menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah dan menzolimi saudara-saudaranya. Itu bahaya daripada tidak mampu menjaga lisan. Dan orang-orang yang mampu menjaga lisan, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, di antara keutamaannya Allah mudahkan lisannya nanti kelak mengucapkan syahadat tatkala meninggal dunia, dan Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di surga nanti. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua, dan semoga menjadi ya ladang pahala bagi kita semua. Karena sebab apa? Kita semua tidak terlepaskan dari kesalahan dan dosa. Maka selainnya kita berusaha, Pak, berusaha ya mengamalkan amalan-amalan yang baik, amalan soleh, sehingga dengan amalan soleh tadi akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan jangan sampai karena kita tidak mampu menerjang, ya, tidak mampu melakukan suatu perbuatan baik, justru kita menerjang perbuatan-perbuatan buruk seperti tadi, perbuatan buruk diantaranya menggunakan lisan, melakukan suatu perbuatan yang buruk juga, sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak mengadab kita dengan adab yang pedih. Ya, wal billah, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut. Aqulu qouli hadza, demikian yang bisa kami sampaikan. Fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Demikian ya, ini ada tanya jawab tidak, Pak? Seperti tidak ada ya. Nah, mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan, Pak. Satu pertanyaan saja. Kalau tidak ada kita cukupkan persiapan buka puasa insyaallah. Nah, sepertinya tidak ada. Kita cukupkan saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.